Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aduh Kartika, hutang kamu kemarin-kemarin aja belum kamu bayar. Masa sekarang mau ngutang lagi? Omel seorang ibu warung yang biasa dipanggil Mak Wati oleh para pembeli dan orang terdekatnya pada Kartika. Kali ini aja Mak, Kartika janji nanti kalau Mas Usup udah dapat uangnya langsung Kartika bayar. Pinta Kartika memelas pada Mak Wati. Heh, gak bisa. Mau dapat uang dari mana suamimu itu, Kartika? Kerja aja enggak, cuma lantang-lantung enggak jelas. Gimana mau dapat duit? Cemooh Mak Wati pada Kartika. Pasti Mas Usup sebentar lagi akan dapat kerjaan, Mak. Tolong kali ini saja. Kasihan Hardi, dia belum makan. Lagi, Kartika memelas pada Mak Wati. Namun bukannya belas kasihan yang Kartika dapatkan, melainkan hinaan dan cemoohan yang menyakitkan dari Mak Wati. Gak bisa, yang kemarin-kemarin aja sudah hampir 600.000. Sekarang malah mau minta lagi. Mau bayar pakai apa? Pakai daun pisang? Kartika. Makanya jadi orang itu jangan hidup susah melulu. Sudah, sana-sana, pergi. Mak Wati mendorong tubuh Kartika dengan keras hingga membuatnya hampir jatuh tersungkur di tanah. Akhirnya Kartika pergi dengan berlinang air mata. Kehidupannya yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang melarat, membuatnya mendapat banyak cemoohan dan hinaan dari orang dekatnya. Sesampainya di rumah yang ia tinggali bersama suami, anak beserta ibu mertuanya, ia melihat suaminya duduk di depan lapuk sembari memijit pelipisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kartika menyalami tangan suaminya dengan takzim. Meskipun keadaan mereka sangat memprihatinkan, tapi Kartika tetap patuh dan hormat pada suaminya. Melihat istrinya seperti habis menangis, Usup langsung menanyakan ada apa dengan dirinya. Dek, kamu nangis? Ada apa? Aku tidak apa-apa, Mas. Bohong, pasti kamu dihina lagi kan sama Mak Wati? Kartika hanya diam. Melihat istrinya diam, Usup sudah bisa menebak jika tebakannya benar. Keterlaluan memang Mak Wati. Apa dia tidak bisa untuk tidak menghina kamu, Dek? Biar aku hampiri dia di warungnya. Usup berdiri hendak pergi ke warung Mak Wati. Namun dengan cepat Kartika menahannya untuk pergi ke sana. Jangan Mas, tidak usah. Kenapa? Dia itu sudah sering menghina kita, Dek. Terlebih dia selalu menghina kamu. Aku gak terima. Mas, jangan emosi. Wajar Mak Wati begitu. Karena memang hutang kita sudah banyak, Mas. Yang ada nanti kamu malah malu sendiri kalau kamu datang ke sana marah-marah. Ucap Kartika menenangkan Usup. Belum sempat Usup berucap, tiba-tiba Hardi, putra sematawayang mereka yang masih berumur 8 tahun, menghampiri mereka dan merengek jika dirinya lapar. Bu, Hardi lapar, Bu. Pak. Seketika hati Kartika dan Usup sakit mendengar Hardi merengek seperti itu. Karena memang dari malam sampai sore itu Hardi belum makan apa-apa lagi. Nak, maafkan ibu sama bapak ya. Ibu sama bapak belum ada makanan yang bisa dimakan. Hardi tahan dulu sebentar, nanti ibu cariin Hardi makanan ya. Ucap Kartika lembut seraya mengusap kepala Hardi. Tapi perut Hardi perih, Bu, Pak. Nah, Hardi jagoannya bapak. Hardi tahan dulu sebentar. Nanti bapak juga akan carikan makanan buat kamu. Lalu tiba-tiba Bu Sumirah, ibunya Usup, keluar dari rumah, membawa sepiring singkong rebus dan memanggil cucu kesayangannya. Hardi, nak, ini nenek punya singkong rebus. Ayo kita makan. Ajak Bu Sumirah pada cucunya. Hardi yang memang sudah sangat lapar langsung menghampiri neneknya dan mengambil singkong itu. Usup, Kartika,
Ayo kita makan ini dulu. Nak, kalian juga belum makan apa-apa kan? Ibu sama Hardi makanlah dulu, nanti kami menyusul. Ya sudah, kalau begitu nanti ibu sisakan saja ya. Kartika dan Usup hanya mengangguk. Setelah Bu Sumira dan Hardi masuk, Usup mengusap wajahnya kasar, lalu menggenggam tangan Kartika dengan erat. Dek, Mas tidak bisa diam saja seperti ini. Kamu tunggulah di sini bersama ibu dan anak kita. Aku akan kembali dengan membawa kehidupan yang lebih baik untuk kita nanti. Ucap Usup menggenggam jemari Kartika. Kamu mau kemana, Mas? Jangan tinggalkan kami. Ucap Kartika dengan berderai air mata. Aku tidak akan meninggalkan kalian, tapi aku harus pergi mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita, untuk masa depan Hardi. Iya, tapi kamu mau kemana? Kamu tidak perlu tahu, tapi yang pasti aku akan kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Tunggulah aku, jaga anak kita baik-baik. Usup mengecup kening Kartika, lalu beranjak pergi meninggalkannya dengan tanpa membawa apa-apa. Kartika tidak tahu akan kemana suaminya pergi, tapi ia juga tidak bisa mencegah kepergian suaminya. Kartika beranjak hendak masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan segerombolan monyet dari arah belakang rumahnya. Kartika heran dari mana datangnya para gerombolan monyet yang jumlahnya cukup banyak itu. Kartika seketika mematung, tak kala ia tak sengaja melihat salah satu dari gerombolan monyet itu menuntun seorang bocah yang sangat mirip dengan putranya, Hardi. Kartika membekap mulutnya saking terkejutnya. Monyet-monyet itu melompat ke pohon-pohon yang ada di depan rumahnya. Begitu juga dengan bocah laki-laki yang mirip dengan Hardi pun turut melakukan hal yang sama selayaknya monyet. Kartika terkejut kala Bu Sumirah menepuk bahunya pelan. Kamu lihat apa? Kartika, kok sampai melongo begitu? Itu Bu, aku melihat. Ucapan Kartika terhenti seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah ke depan rumahnya. Loh, kok tidak ada? Apanya yang tidak ada? Sedari tadi memang tidak ada apa-apa, Nak. Tapi Bu, tadi aku ada segerombolan monyet yang berjalan di depan sana dari arah belakang rumah kita, Bu. Dan yang mengherankan, di antara monyet-monyet itu ada seorang bocah laki-laki yang sangat persis dengan Hardi, Bu. Kamu salah lihat mungkin, Nak. Dari tadi Ibu tidak lihat apa-apa. Mungkin karena efek kamu belum makan, jadinya kamu seperti melihat hal-hal aneh. Lebih baik sekarang kamu makanlah. Masih ada singkong di dalam. Baik, Bu. Di mana Usup? Itulah, Bu. Tadi katanya Mas Usup mau pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi dia tidak membawa apa-apa. Kartika cemas, Bu. Tapi Kartika juga tidak bisa menahannya untuk tidak pergi. Kita doakan saja. Usup semoga dia mendapat rezeki dari Gusti Allah. Amin. Di mana Hardi, Bu? Sedang mandi. Akhirnya Kartika memakan singkong yang masih tersisa di piring. Tak terasa air matanya mengalir begitu saja, mengingat kehidupannya yang begitu pilu. Malam beranjak larut, Kartika sedang berada di dalam kamar sempitnya, menemani Hardi tidur. Bu, Bapak kemana? Bapak lagi mencari rezeki untuk kita, Nak. Kita doakan Bapak ya, semoga nanti Bapak pulang. Bapak bawa banyak rezeki. Iya, Bu. 2 minggu berlalu, Usup belum juga kembali ke rumah. Kartika dan Bu Sumirah mulai risau karena Usup sama sekali tidak ada kabar. Orang-orang sekitar banyak yang menanyakan di mana Usup. Tak sedikit pula dari mereka yang mengolok-olok dan mengatakan bahwa Usup minggat karena tak tahan hidup susah bersama Kartika. Semalam Hardi bercerita kepada Kartika jika saat ia pulang sekolah, ia bertemu dengan beberapa ekor monyet yang seperti hendak menyerangnya. Beruntungnya salah seorang gurunya membantu untuk menjauh dari monyet-monyet itu. Seketika Kartika ingat hari setelah suaminya pergi. Dirinya juga melihat segerombolan monyet bersama bocah laki-laki yang mirip dengan Hardi.
Kartika bertambah risau dan cemas hatinya memikirkan suaminya yang tidak ada kabar. Ditambah cerita Hardi tentang monyet itu. Di saat Kartika tengah merenung, ia dikejutkan dengan kedatangan Mak Wati yang berteriak menagih hutang. "Hei Kartika, mana janjimu yang akan segera melunasi hutangmu di warungku? Sudah hampir 1 juta lebih kamu berhutang di warungku, tapi tak kunjung kamu bayar-bayar. Memang tak tahu malu kamu Kartika." Herdik Mak Wati. Bu Sumirah yang mendengar keributan dari luar pun segera keluar dari rumah untuk melihat ada apa. "Ada apa Kartika?" "Hei Bu Sumirah, ini nih menantumu, hutangnya di warung saya sudah menumpuk. Kapan mau dibayar?" "Saya bukannya nggak mau bayar, Mak, tapi Mas Usop belum pulang. Saya janji Mas Usop pulang pasti dia akan membawa uang dan akan langsung saya lunasi. Saya janji." "Halah, gak percaya aku kalau Usop pulang bawa uang. Paling-paling dia juga minggat karena tak tahan dan malu karena hidup miskin terus." Berdasarkan apa Mak Wati mengatakan hal itu? Mereka semua terkejut dengan kedatangan Usop yang tiba-tiba. Bukan karena kedatangannya yang tiba-tiba, melainkan Usop pulang membawa sebuah koper besar. Namun entah apa isinya. "Bapak!" seru Hardi berlari menghampiri Usop. Usop langsung menggendong Hardi dan mengecup kening putranya. "Bapak, Hardi kangen sama Bapak. Bapak bawa uang banyak kan? Kasihan ibu dihina orang-orang terus." "Halah, paling bapakmu pulang yo nggak bawa apa-apa," ucap Mak Wati meremehkan. "Hardi turun dulu nak." "Kenapa Mak Wati ini sok tahu sekali?" ucap Usop tersenyum miring. "Ya iyalah, kalau memang kamu bawa uang, coba cepat sekarang lunasi hutang istrimu itu di warungku." Sementara Usop kini tersenyum miring dan hendak membuka koper yang ia bawa. "Berapa banyak hutang istriku di warungmu?" "Hampir 1 juta lebih." "Hanya 1 juta? Bahkan aku membeli warungmu beserta dagangannya sekarang. Aku mampu Mak Tua," ucap Usop lantang mengejek Mak Wati. Seketika mata Mak Wati membelalak mendengar Usop memanggilnya Mak Tua. "Mas," panggil Kartika memperingatkan Usop. "Tenang sayang." Sementara Bu Sumirah hanya diam saja merangkul Hardi. Usop membuka koper yang ia bawa tadi. Saat koper sudah terbuka sempurna, semua orang membelalak melihat isi koper itu. Bagaimana tidak? Isi dalam koper itu adalah lembaran uang berwarna yang masih terlihat baru. Kartika, Mak Wati, Bu Sumirah membekap mulut mereka melihat uang sebanyak itu. Sedangkan Hardi, bocah itu terlihat berbinar matanya melihat uang yang dibawa bapaknya. 1 juta lebih ya? Oke. Usop mengambil banyak lembar uang berwarna merah lalu diserahkan pada Mak Wati. "Nih Mak, hutang istriku lunas. Mak Wati juga sudah lihat sendiri kan? Uang sebanyak itu bisa saja aku membeli mulutmu yang suka menghina istriku." "Jangan sombong kamu Usop, palingan itu juga asal dari ngerampok kan?" Mendengar Mak Wati berkata demikian, lagi-lagi hanya Usop tersenyum miring. "Terserah kamu saja lah Mak. Sekarang lebih baik Mak Wati pulang dan sinkron hati dan pikiranmu setelah melihat uangku ini." Tanpa berkata-kata lagi, Mak Wati pergi dengan kesal. Usop menghampiri istri dan ibunya, lalu mengajak mereka masuk ke dalam. "Mas, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu?" "Iya nak, dari mana kamu dapat uang itu?" "Biarkan aku istirahat dulu Bu, Kartika, nanti akan aku jelaskan." Usop berlalu masuk ke dalam kamar disusul Hardi. Di saat Kartika juga ingin menyusul mereka, ia dikejutkan mendengar suara monyet dari atas gentingnya. Kartika dan Bu Sumirah bergegas keluar rumah. Sesampainya di luar, mereka melongok melihat ke atas genting. Dan benar saja, di atas sana ada sebanyak 7 ekor monyet yang melompat ke sana kemari. "Astagfirullahaladzim, dari mana asal monyet-monyet itu Bu?" "Entahlah Kartika, Ibu juga tidak tahu. Kita berdoa saja semoga ini bukan pertanda apa-apa."
mengingat tidak pernah ada monyet yang berkeliaran di sekitar sini sebelumnya. Tutur Ibu Sumirah. Semoga saja. Ya sudah Bu, ayo kita masuk. Awan mulai menghitam, mendung pekat menyelimuti langit sore itu. Bu Sumirah pergi ke belakang rumah mengangkat jemuran yang belum sempat diangkat. Sementara Kartika menyusul Usup dan Hardi yang tengah berbincang girang di dalam kamar. Bu, lihat ini Bu, Bapak bawa banyak uang. Sekarang Ibu tidak akan dihina orang-orang lagi. Hardi juga tidak akan diajak teman-teman karena sepatu dan seragam Hardi sudah tidak lusuh. Ucap Hardi dengan mata berbinar. Kartika hanya tersenyum menanggapi celotehan putra semata wayangnya itu. Iya nak. Hardi, sekarang Hardi mandi dulu nak. Nanti Bapak ajak kalian pergi jalan-jalan, beli baju baru. Ucap Usup membuat Hardi tambah berbinar. Wah asik. Iya Pak, Hardi mau mandi dulu. Setelah Hardi keluar, Kartika menatap Usup dengan tatapan penasaran. Mas, dari mana kamu mendapat uang itu? Apa kamu sudah mendapat pekerjaan? Terus kamu kerja apa, Mas? Kartika mencecar Usup dengan berbagai pertanyaan. Dek, kalau bertanya itu satu-satu, supaya aku tidak kebingungan harus menjawab pertanyaanmu yang mana dulu. Kata Usup seraya membelai wajah Kartika. Kemarin saat aku pergi, aku tidak sengaja bertemu dengan bapak-bapak tua. Dia adalah korban begal, perut dan kakinya terluka. Jadi aku membantu membawanya ke rumah sakit. Ternyata dia tidak punya anak dan saudara. Jadi bapak itu memintaku untuk menemaninya. Dan setelah dia diperbolehkan pulang, dia juga memintaku untuk merawatnya sementara di rumahnya. Ternyata bapak itu kaya raya. Sebagai imbalan karena aku telah menolong dan merawatnya, beliau memberiku uang ini. Jadi kamu jangan berpikir macam-macam. Tapi apa harus sebanyak itu? Maksudku, apa dia sekaya itu sehingga dia memberimu uang dalam jumlah besar ini, Mas? Sudahlah dek, harusnya kamu seneng aku dapat uang sebanyak ini, bukan malah memikirkan hal macam-macam. Sudahlah, lebih baik kamu ajak ibu juga siap-siap, nanti kita pergi jalan-jalan. Kartika hanya mengangguk tanpa membantah lagi. Usup, Kartika dan Hardi telah siap, hanya tinggal menunggu Bu Sumirah yang masih ada di dalam. Nenek kok lama banget ya Pak? Sabar nak, mungkin nenek masih siap-siap. Di tengah mereka menunggu, mereka dikejutkan dengan suara teriakan Bu Sumirah dari dalam kamarnya. Sontak Kartika dan Usup segera berlari, menghampiri Bu Sumirah. Ibu, ada apa Bu? Usup, Kartika, itu di situ ada monyet nak, monyet besar sekali. Mana Bu? Di mana? Itu di pojok lemari. Usup melangkah menuju pojok lemari yang dimaksud Bu Sumirah. Dan detik berikutnya, wajah Usup terlihat menegang, melihat di pojok lemari. Kartika yang menyadari perubahan raut wajah Usup ikut mendekat. Kartika membekap mulutnya karena terkejut. Bagaimana tidak? Di pojok lemari itu ada seekor monyet yang besarnya melebihi pada umumnya. Allahu Akbar, dari mana masuknya monyet ini? Teriak Kartika. Dilihatnya suaminya, wajah Usup terlihat sangat tegang dan pucat. Mas, kenapa kamu pucat begitu? Usup terkejut saat Kartika memegang bahunya. Lalu mereka bertiga serempak menoleh ke arah luar saat mendengar suara perempuan yang sangat lembut memanggil nama Usup. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada Hardi yang berdiri di ambang pintu. Lalu saat mereka kembali melihat ke arah monyet tadi, rupanya monyet itu telah menghilang entah kemana. Loh, kok tidak ada? Bapak, Ibu, teriak Hardi dari luar. Hardi! Ketika Usup dan Bu Sumirah berlari ke depan menghampiri Hardi, rupanya di depan rumah mereka ada 5 ekor monyet yang berlarian, hendak menyerang Hardi. Usup langsung menggendong Hardi dan mengamankannya dalam dekapannya. Ia tidak berkata apa-apa, namun dari raut wajahnya tersirat kekhawatiran yang mendalam. Mas,
Ada apa ini? Kenapa banyak sekali monyet? Semenjak kamu pergi, aku sering melihat segerombolan monyet di sekitar rumah kita ini. Mana aku tahu, Kartika. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Yang penting monyet-monyet itu sudah pergi. Lebih baik sekarang kita berangkat sebelum malam semakin larut. Hardi yang kelelahan karena saking semangatnya sudah terlelap semenjak masih di perjalanan pulang. Dek, nanti kita akan pindah dari rumah ini. Mendengar Usup mengatakan hal itu membuat Kartika menghentikan gerakannya yang hendak menyimpan seragam baru Hardi. Pindah kemana, Mas? Memang kamu punya rumah baru? Itu dari bapak yang aku tolong kemarin. Selain memberikan uang, beliau juga memberiku rumah. Kamu serius, Mas? Sebaik itukah beliau sehingga dia juga memberimu rumah, Mas? Tanya Kartika tak percaya. Iya, Kartika, apa kamu tak percaya padaku? Bukan aku tak percaya, Mas, tapi kenapa beliau sangat baik? Aku juga sangat penasaran seperti apa orangnya. Bisakah kamu bawa aku bertemu dengannya? Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih sama beliau, Mas. Pinta Kartika membuat Usup gelagapan. Oh, untuk apa, Dik? Lagian orangnya sudah pindah, sudah dibawa anak temannya. Jawab Usup gugup. Kartika yang menyadari jika suaminya sangat gugup, tiba-tiba merasa curiga. Kamu kenapa gugup, Mas? Siapa juga yang gugup? Sudahlah, Dek, lebih baik kita istirahat. Aku capek. Sesuai dengan apa yang dikatakan Usup hari itu, kini mereka sudah pindah dari rumah gubuk mereka. Mereka menempati rumah mewah bergaya elegan, berada di tengah kota. Hardi pun dipindahkan sekolahnya oleh Usup ke sekolah tak jauh dari rumah baru mereka. Mas, ini kamu yakin bapak-bapak yang kamu tolong ngasih rumah ini secara cuma-cuma? Hanya karena kamu menolong dia? Aduh, Dek, kamu tuh kenapa sih tanya-tanya itu terus? Harusnya kamu seneng, kita sudah punya kehidupan yang layak sekarang. Tidak seperti dulu. Apa kamu mau masih dihina-hina orang terus? Kamu gak kasihan sama anak kita yang katanya setiap hari diejek temannya? Iya, bukannya gitu, Mas. Aku kan hanya bertanya, kenapa kamu jadi marah-marah gitu? Ucap Kartika tertunduk. Lagian kamu itu dari kemarin yang ditanya itu aja. Sudahlah, sekarang lebih baik kita bereskan kamar kita dan kamar yang akan ditempati Hardi. Iya, Mas. Sementara Bu Sumirah tengah menemani Hardi melihat-lihat sekeliling rumah. Sejujurnya Bu Sumirah pun merasa janggal dengan rumah baru yang akan ditempatinya itu. Namun ia sadar bahwa dirinya hanya orang tua yang ikut hidup bersama anak dan menantunya, tidak bisa berkata apa-apa. Malam tiba. Hardi sangat senang karena malam ini ia bisa menikmati makanan lezat. Kartika sebenarnya memang pandai dalam hal memasak, namun dulu karena keterbatasan ekonomi, dulu dia tidak bisa memasak makanan enak untuk putranya. Dek, Bu, dan juga Hardi, tolong kalian jangan ada yang masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 ya. Ucap Usup saat mereka telah selesai menyantap makan malam. Dahi Kartika berkerut. Begitupun dengan Bu Sumirah. Sementara Hardi yang belum paham apa-apa hanya mengangguk. Memang kenapa, Nak? Ada apa di dalamnya? Kali ini Bu Sumirah yang bertanya. Ya pokoknya jangan, Bu. Bapak itu yang melarang agar jangan masuk ke sana. Kamu gak curiga atau apa gitu, Mas? Kok bisa dilarang masuk? Sudahlah, Dek, jangan mikir yang macam-macam. Malam semakin larut. Kartika dan Hardi tengah terlelap tidur di kamar yang kini sangat nyaman mereka tempati. Berbeda dengan Bu Sumirah, entah apa yang membuatnya sangat gelisah, hingga beliau sama sekali tidak bisa memejamkan mata barang sedikit pun. Bu Sumirah seperti merasa tidak tenang. Ia juga merasa seperti ada yang tengah mengawasinya, hingga ia kembali menyalakan lampu kamarnya. Setelah menyalakan lampu, Bu Sumirah duduk bersandar pada ranjang kasur. Bu Sumirah merasa tiba-tiba kepalanya sangat pusing dan berat. Ya Allah, mengapa tiba-tiba pandanganku menggelap seperti ini?
Akhirnya beliau memutuskan keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Di ruang tengah suasana gelap karena lampu dipadamkan Usop. Bu Sumirah berjalan sambil meraba, mencari-cari di mana letak saklar lampu. Kenapa semua lampu dipadamkan? Minimal sisakan satu lampu agar tak gelap seperti ini, Usop. Akhirnya Bu Sumirah menemukan saklar lampu dan segera ia menyalakan lampu. Setelah keadaan terang, Bu Sumirah berjalan menuju dapur untuk mengambil gelas. Saat Bu Sumirah kembali dari dapur dan melintas melewati tangga, tiba-tiba Bu Sumirah mendengar suara monyet dari atas lantai 2. Dari suaranya bukan hanya satu ekor, namun seperti ada beberapa ekor monyet di atas sana. Apa mungkin di rumah ini memelihara monyet? Karena penasaran, akhirnya Bu Sumirah memutuskan untuk naik ke lantai 2. Dengan langkah hati-hati Bu Sumirah menaiki anak tangga. Ketika Bu Sumirah sampai di pertengahan anak tangga, betapa terkejutnya ia. Tiba-tiba ada bayangan hitam besar melintas di depannya. Semakin penasaran, Bu Sumirah melanjutkan langkahnya. Hingga di anak tangga teratas, Bu Sumirah kembali mematung. Bagaimana tidak, di depannya ada seekor monyet yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan monyet raksasa. Tengah menatapnya dengan tatapan bengis. Sorot matanya merah bercahaya dan giginya mengeluarkan taring tajam. Bu Sumirah ingin berteriak, namun tenggorokannya seperti tercekat. Seluruh tubuh Bu Sumirah bergetar hebat. Lampu di lantai bawah yang tadinya terang benderang perlahan mulai redup dan berkedip mati menyala. Monyet raksasa itu berjalan pelan mendekati Bu Sumirah hingga membuat Bu Sumirah berjalan mundur menuruni anak tangga. Tak disangka, tiba-tiba monyet itu melompat dengan cepat menyerang Bu Sumirah, membuat Bu Sumirah terkejut dan gelas yang masih ia pegang jatuh dan pecah. Bu Sumirah tetap berjalan mundur menuruni anak tangga, dan pada akhirnya karena pijakan yang tidak pas, akhirnya Bu Sumirah jatuh terguling ke bawah. Di dalam kamar, Usop dan Kartika terkejut mendengar teriakan Bu Sumirah dan juga sesuatu membentur dengan keras. Itu suara ibu, Mas. Ibu kenapa, Mas? Entahlah, Dek. Ayo kita lihat keluar. Akhirnya mereka bergegas keluar kamar untuk melihat ada apa dengan Bu Sumirah. Setelah pintu kamar mereka terbuka dan berjalan beberapa langkah, betapa terkejutnya Usop dan Kartika melihat Bu Sumirah tergeletak di dekat tangga dengan kepala dan hidungnya yang telah bercucuran darah. Ibu! Usop dan Kartika berlari menghampiri Bu Sumirah yang sudah tersenggal-senggal napasnya. Bu, ibu tuh kenapa, Bu? Kok jadi begini? Mas, sebaiknya cepat kita bawa ibu ke rumah sakit. Tidak usah, Kartika. Umur ibu sudah tidak lama lagi. Ucap Bu Sumirah tersedat-sedat. Ibu gak boleh ngomong seperti itu, Bu. Ibu pasti selamat. Ibu pasti akan sehat kembali. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, Bu. Tidak perlu, Nak. Ibu sudah tidak bisa bertahan lagi. Ibu hanya ingin berpesan, jaga Hardi. Dan Usop tetaplah berada di jalan yang benar, Nak. Mendengar Bu Sumirah mengatakan hal demikian, membuat Usop tersedak dan segera menggelengkan kepalanya. Bu, jangan begini, Bu. Kak Kartika, tolong tetap temani Usop ya. Ibu titip Usop. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Bu Sumirah menghembuskan nafas terakhirnya setelah melafalkan syahadat. Ibu! Teriak Usop dan Kartika bersamaan, membuat Hardi yang masih tertidur lelap seketika terbangun. Bapak, Ibu! Hardi keluar kamar dan ia pun terkejut melihat neneknya tak sadarkan diri. Pagi hari tak banyak orang datang melayat karena memang mereka baru menempati rumah itu. Hanya ada beberapa orang yang datang dan juga mengurus jenazah.
Pumiah dan anak perempuannya yang bernama Sinta. Jenazah Bu Sumirah siap untuk dimandikan. Pumiah dan Sinta sudah menyiapkan semua alat-alatnya. Selesai dimandikan dan disolatkan, jenazah Bu Sumirah segera dikebumikan. Namun ada satu hal yang membuat orang merasa heran. Pasalnya Usop tidak mengizinkan para pelayat menyolatkan jenazah Bu Sumirah di dalam rumah. Usop malah meminta jenazah Bu Sumirah disolatkan di teras rumah. "Kartika, kamu sedang apa?" tanya Usop pada Kartika yang tengah berbincang dengan Pumiah merencanakan acara tahlilan. "Ini mas, aku sama Pumiah lagi mau nyiapin buat tahlilan nanti malam." "Gak perlu diadain tahlilan, Dek. Kita doain ibu sendiri aja. Gak usah ada acara tahlilan-tahlilan segala." Sontak pernyataan Usop itu membuat Kartika bertambah bingung, sekaligus curiga pada suaminya itu. "Loh, kenapa mas? Kan memang sudah umumnya begitu. Kalau kita mengadakan tahlilan, kan banyak juga yang ikut mendoakan ibu." "Kalau aku bilang enggak, ya enggak, Dek. Jangan membantah perintah suami." "Tapi mas..." "Nak Kartika, sudah. Kalau memang Nak Usop tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Yang terpenting kita selalu mendoakan almarhumah Bu Sumirah supaya dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya," ucap Pumiah menengahi perdebatan antara suami istri itu. "Pumiah, terima kasih sudah membantu prosesi pemakaman ibu saya. Ini sedikit untuk Pumiah dan Sinta," ucap Usop sembari menyerahkan amplop coklat kepada Pumiah. "Oh, tidak usah Nak Usop, saya ikhlas membantu." "Enggak Bu, bukan apa-apa. Nanti takutnya saya dikira masih miskin lagi, gak bisa ngasih upah buat Pumiah karena sudah membantu saya." "Mas, kok ngomongnya gitu?" tegur Kartika. "Gak apa-apa nak. Baiklah nak, saya terima ya." Akhirnya Pumiah menerima amplop yang diberikan Usop. Setelah Pumiah pergi, Kartika menatap tajam ke arah Usop. Sementara Usop hanya diam, ditatap demikian oleh sang istri. "Mas, kamu kenapa sih? Maksud kamu apa tadi ngomong begitu? Dan kenapa kamu ngelarang ngadain tahlilan di sini?" "Apa sih dek kamu itu, lebay tahu nggak?" "Mas, kamu bilang aku lebay? Ya Allah mas, kamu tuh berubah tahu nggak? Kenapa kamu jadi begini sih? Kemana Mas Usop yang dulu?" "Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Dan apa maksud ibu sebelum beliau pergi bilang agar Mas Usop tetap di jalan yang benar? Apa jangan-jangan Mas Usop telah keluar dari jalanmu ya Allah?" gumam Kartika risau. Sementara Pumiah dan Sinta masih di perjalanan dengan Sinta mengendarai motor metiknya. "Kok aneh ya Bu, kenapa juga Mas Usop nggak ngebolehin ngadain tahlilan?" "Ibu juga nggak tahu nak, biarlah itu urusan mereka. Kita tidak boleh ikut campur." "Iya Bu. Oh ya Bu, tadi pas aku ambil kain ke kamar almarhum Bu Sumirah, aku ngeliat kayak ada monyet di atas lemarinya Bu. Aku nggak tahu itu cuma beneran atau cuma aku aja yang salah lihat. Tapi itu kayaknya nyata deh Bu. Ibu juga sebenarnya tadi pas memandikan jenazah Bu Sumirah, ibu ngeliat ada sesosok monyet besar berdiri di depan kepala Bu Sumirah." "Hah? Serius Bu?" Tak terasa akhirnya mereka sampai di rumah mereka. Setelah memarkirkan motornya, Sinta menyusul Pumiah yang sudah masuk ke dalam rumah. Namun sebelum Sinta masuk ke dalam rumah, ekor matanya tak sengaja melihat ke arah kiri rumahnya, di mana samping kiri rumah itu adalah kebun pisang milik tetangganya. Sinta menoleh ke arah kebun pisang itu. Betapa terkejutnya ia melihat sosok mirip Bu Sumirah tengah berdiri dan di dekatnya ada seekor monyet dengan mata merah menyala dan taring yang sangat tajam. Sinta gemetar, namun ia juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Sosok mirip Bu Sumirah itu berwajah sendu dan ekspresi wajahnya memperlihatkan ekspresi sendu dan sedih. Sosok yang menyerupai Bu Sumirah itu terlihat menggerakkan bibirnya. Dan kata yang dilihat dari gerakan bibirnya adalah kata tolong.
Malamnya saat selesai menunaikan sholat Isya, Sinta menghampiri Pumiah yang sibuk melipat baju. Sinta duduk berhadapan dengan Pumiah dan turut membantu melipat baju. Bu, tadi pas kita sampai, aku mau masuk ke rumah. Aku lihat sosok mirip banget sama Bu Sumirah, berdiri di dekat pohon pisang, Bu. Pumiah sempat terkejut. Jangan ngada-ngada kamu, Sinta. Kalau ibu lihat almarhum Bu Sumirah itu orangnya yang baik, gak mungkin beliau gentayangan. Ih serius Bu, aku gak ngada-ngada. Aku lihat bibirnya Bu Sumirah itu kayak ngucapin kata tolong. Pumiah terdiam, beliau nampak berpikir. Apa jangan-jangan ada apa-apa lagi Bu di balik kematian Bu Sumirah? Keluarga Bu Sumirah baru pindah ke rumah itu kan? Terus kata ibu juga kalau Pak Usup gak ngizinin istrinya ngadain tahlilan. Ibu juga gak tahu Sinta, sudahlah jangan dipikirkan. Kita juga tak boleh suuzon. Kita doakan saja almarhumah Bu Sumirah tenang dan diterima segala amal ibadahnya. Sinta hanya mengangguk, lalu melanjutkan membantu Pumiah melipat baju. Kala keduanya tengah sibuk melipat baju, mereka dikejutkan oleh suara gerombolan monyet dari belakang rumah mereka. Sinta dan Pumiah bersitatap, lalu Pumiah beranjak untuk melihat ke belakang rumahnya. Sinta pun turut ikut untuk melihat. Namun saat pintu belakang terbuka, tidak ada apa-apa di luar. Kok nggak ada, Bu? Bukannya tadi suaranya dari belakang sini, Bu? Entahlah, Nak. Tiba-tiba dari depan terdengar seperti benda jatuh dengan sangat kencang. Pumiah dan Sinta segera berlari menuju depan. Sinta membuka pintu depan dan melihat keluar. Betapa terkejutnya mereka kala mendapati seekor monyet tergeletak di teras rumah mereka dengan bersimbah darah. Ya Allah, Bu, ini ada apa? Kenapa bisa ada monyet tewas di sini? Ibu juga nggak tahu, Nak. Pumiah celingukan melihat sekitar dan ia tak menemukan ada tanda-tanda seseorang atau apapun di sekitar rumahnya. Kita buang aja, Bu, ini monyetnya. Jangan, Nak, jangan dibuang. Lebih baik kita kuburkan saja. Seketika Sinta melotot mendengar apa yang diucapkan ibunya. Kuburkan? Lalu siapa yang akan menguburkan jasad monyet itu? Apakah dirinya dan Pumiah? Siapa yang mau nguburin jasad monyet ini, Bu? Ya kita. Bu, ini udah malam, gerimis pula. Terus kita juga harus nyangkul gali lubang malam-malam begini. Sudah, jangan banyak bicara. Lebih baik sekarang ayo kita bergerak. Ibu merasa ada yang tidak beres. Sinta tak berkata apa-apa lagi. Dengan cepat ia menuruti ibunya dan segera mengambil cangkul. Di tengah gerimis dan gelapnya malam, Sinta menggali tanah di lahan belakang rumahnya dengan penerangan dari cahaya senter yang dibawa Pumiah. Setelah dirasa lubangnya cukup dalam, Pumiah mengangkat jasad monyet yang sudah ditutup dengan kain putih dan dimasukkannya ke dalam lubang itu. Setelah lubang kembali ditutup, Pumiah dan Sinta kembali masuk ke dalam dan berganti pakaian. Di rumah Usup kini mereka tengah menikmati makan malam tanpa ada suara sama sekali. Sedari tadi Kartika mendiamkan Usup karena usahanya membujuk Usup untuk mengadakan tahlilan tidak membuahkan hasil. Usup malah membentak Kartika karena Kartika terus memaksa. Bapak, nanti Bapak temenin Hardi main ya. Iya, Nak, nanti Bapak temenin kamu main. Hardi, kamu sekarang ke kamar dulu. Nanti biar Bapak menyusul ke kamar. Perintah Kartika pada Hardi. Setelah Hardi masuk ke kamarnya, tiba-tiba Kartika menangis. Hal itu justru membuat Usup keheranan. Ada apa gerangan dengan sang istri? Kamu kenapa, Dik? Mas, aku heran sama kamu. Kamu sama sekali gak ngerasa berduka atas meninggalnya ibu. Usup terlihat menghela napas panjang sebelum menanggapi pernyataan Kartika. Dek, bukannya aku gak berduka. Aku tentu saja berduka, Dek. Karena yang meninggal itu ibuku. Bagaimana mungkin aku tidak berduka? Oh iya, kamu berduka, Mas. Tapi kok aku ngerasa kamu sama sekali gak berduka ya?
bukan masalah nggak berdukanya mas, tapi kamu tuh aneh. Kamu nggak ngebolehin ibu disolatkan di dalam rumah. Kamu juga nggak bolehin tahlilan. Sebenarnya ada apa sama kamu mas? Bukan begitu dek, tapi aku... Sudahlah mas, nggak ada gunanya. Mungkin aku saja yang terlalu heboh. Aku akan membereskan ini, dan kamu temanilah Hardi bermain. Pungkas Kartika sambil beranjak dari meja makan, meninggalkan Usup yang masih termenung. Usup, mengapa kamu tega nak? Ada apa dengan jalan pikiranmu? Mengapa kamu sampai melakukan hal sekecil itu? Usup yang sedang tertidur nyenyak langsung terbangun mendengar suara Bu Sumirah. Dan benar saja, saat ia membuka mata, ia melihat sosok Bu Sumirah berdiri di depan pintu kamarnya dengan darah segar mengalir deras dari kepala, mulut dan juga hidung. Bu Sumirah melayang mendekati Usup yang termangu di atas tempat tidurnya. Kenapa Usup? Kenapa? Ibu, gumam Usup ketakutan. Kenapa? Kamu takut dengan ibu nak? Ini ibumu, ibu yang sudah kamu tumbalkan. Tidak bu, tidak, maafkan Usup bu, maafkan bu. Mas, bangun mas. Kartika mengguncang-guncang tubuh Usup agar ia cepat bangun. Saat terbangun badan Usup berkeringat dingin dan wajahnya pucat. Badannya gemetar dan matanya menelisik ke seluruh penjuru ruangan kamarnya. Nafasnya memburu seperti habis dikejar sesuatu. Kartika mengambilkan segelas air yang diletakkan di nakas samping ranjang tidur mereka. Kamu kenapa sih mas? Tadi aku mimpi ibu. Mimpi ibu apa mas? Enggak apa-apa. Mungkin aku cuma belum menerima kematian ibu. Ilah Usup. Aku keluar dulu dek. Aku mau cari angin. Gerah rasanya. Ada apa sebenarnya sama kamu mas? Usup membuka pintu depan dan duduk di teras ditemani sebatang rokok. Usup menghisap rokok itu dan pandangannya larut menatap jalanan yang sepi. Sekilas Usup merasa menyesali apa yang sudah ia perbuat. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa terus-menerus menerima hinaan dari tetangga-tetangganya dulu. Meskipun ia harus kehilangan ibunya, namun ia berpikir mungkin ini jalannya. Saat tengah menikmati rokoknya, Usup mendengar suara seekor monyet tak jauh dari tempatnya. Usup celingukkan, mencari dari mana asal suara itu. Dan tiba-tiba muncul seekor monyet yang besar, dan di atas kepala monyet itu terdapat sebuah benda seperti mahkota. Dan tak lama seekor monyet itu berubah wujud menjadi seorang perempuan. Usup hampir saja berteriak karena wujud perempuan itu sangat menyeramkan. Ditambah suasana tengah malam yang sunyi, gelap dan mencekam. Namun Usup langsung membekap mulutnya agar tak berteriak. Dan ia mengingat mungkin itu adalah wujud ratu yang ia sembah sekarang. Pejamkan matamu, wahai pengikutku. Suara perempuan berwujud mengerikan itu terdengar sangat mendayu hingga membuat Usup terhipnotis dan langsung menuruti perintah perempuan tersebut. Perempuan itu mendekati Usup dan ia meniup wajah Usup. Sekarang bukalah matamu. Usup membuka matanya dan Usup terkejut kala mendapati sosok perempuan tadi telah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik dan anggun. Perempuan itu kini bak seorang ratu kayangan di mata Usup. Usup tak berkedip memandang perempuan itu, bahkan kini ia membelai lembut wajah perempuan itu. Malam ini, kamu harus menemaniku sayang. Bisik perempuan itu tepat di telinga Usup. Sosok perempuan yang ternyata bernama Nyai Sangi itu menuntun Usup masuk ke dalam rumah. Tak lupa Usup mengunci pintu dan mereka berjalan menaiki tangga menuju kamar rahasia milik Usup. Singkat cerita, pukul 4:30 pagi, Kartika sudah bangun dan ia menyadari jika suaminya tidak kembali lagi ke kamar setelah pamit keluar. Azan subuh sudah berkumandang. Kartika beranjak dari ranjang dan berniat mencari keberadaan Usup.
Kartika keluar dari kamar dan mendapati ruangan luar masih gelap. Kartika menyalakan lampu. Ia menoleh ke arah sofa dan nihil. Tidak ada Usup di sana. Tadinya Kartika berpikir mungkin Usup tertidur di sofa. Apa Mas Usup tidur di kamar Hardi? Kartika menuju kamar Hardi. Ia membuka pintu kamar dan tak jua dia mendapati suaminya di sana. Ketika menghampiri Hardi yang masih terlelap dan membenarkan selimut Hardi, Kartika keluar dari kamar dan sedikit termenung. Seketika pikirannya tertuju pada kamar yang ada di lantai 2. Apa Mas Usup tidur di sana? Dengan langkah ragu, Kartika menaiki tangga menuju kamar itu. Setelah ia sampai di lantai 2, dia merasakan hawa yang sangat beda. Sekujur tubuhnya meremang. Hawa di lantai 2 itu sangat panas dan engap, seperti tidak pernah dijejaki. Kartika sempat ragu, apakah benar Usup tidur di kamar itu. Namun karena penasaran, Kartika tetap mencoba untuk ke kamar itu. Kartika melangkah perlahan. Suasana di lantai 2 itu sangat mencekam. Setelah sampai di depan kamar, Kartika celingukan. Dirinya ragu, apakah ia harus membuka kamar itu. Lagi-lagi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Bismillah. Loh, kok dikunci sih? Gerutu Kartika sedikit kesal. Apa Mas Usup nggak ada di dalam? Kalau dia nggak ada di sini, terus kemana? Tak menyerah, Kartika mencoba mengetuk pintu itu beberapa kali dan memanggil Usup, berharap Usup akan menyaut dari dalam. Mas, kamu di dalam? Teriak Kartika sembari menempelkan telinganya ke daun pintu. Kartika menunggu beberapa saat, namun nihil, tak ada sautan dari dalam. Akhirnya Kartika memutuskan untuk turun ke bawah dan berniat untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah mengambil air wudhu, Kartika kembali masuk ke kamar, memakai mukena dan bersiap untuk sholat. Namun sebelum Kartika melakukannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Refleks Kartika menoleh dan mengira jika itu adalah Usup, suaminya. Mas, panggil Kartika. Namun lagi-lagi tak ada sautan. Jika tidak ada Usup di sana, lantas bagaimana bisa pintu bisa terbuka sendiri? Sedangkan tadi ia menutupnya rapat. Tidak mungkin pula ada angin dari luar masuk ke dalam. Karena pintu depan pun masih tertutup dan tak mungkin pula bisa sampai membuka pintu yang tertutup rapat. Kartika tak menghiraukan masalah pintu itu. Ia tetap melanjutkan niatnya untuk sholat subuh. Di rakaat pertama lancar, namun di rakaat kedua, hal aneh kembali terjadi. Pasalnya lampu kamar tiba-tiba berkedip mati menyala, seperti ada yang memainkan tombol lampu. Kartika tak lengah. Ia tetap melanjutkan sholat sampai tuntas. Tak lupa ia juga memanjatkan doa pada Sang Maha Kuasa. Bersamaan dengan selesainya Kartika sholat, lampu pun kembali normal dan berkedip seperti tadi. Ya Allah, ada apa sebenarnya ini? Mengapa seperti ada yang berusaha untuk mengganggu ibadahku? Gumam Kartika gelisah sembari duduk di pinggir ranjang. Dan kemana Mas Usup pergi? Apa semalam ia keluar dan tak pulang? Kartika bergegas keluar kamar dan berniat untuk mencari Usup lagi. Saat Kartika menutup pintu, ia melihat Usup menuruni tangga dari lantai 2. Usup pun terkejut dan seperti salah tingkah karena kepergok Kartika bahwa ia baru saja turun dari atas. Mas, kamu dari mana? Kamu dari kamar yang ada di atas. Tapi bukannya kata kamu kamar itu nggak boleh dimasukin. Kartika mencecar Usup dengan berbagai pertanyaan. Apaan sih dek? Aku cuma lihat-lihat aja. Yang masuk kamar itu juga siapa lagi? Elak Usup. Dari kapan kamu di atas, Mas? Perasaan tadi pas aku... Kartika tak melanjutkan ucapannya. Ia tak mungkin mengatakan pada Usup kalau tadi dirinya dari atas dan mencoba membuka kamar itu. Perasaan apa, dek? Enggak apa-apa. Emang kamu dari mana, Mas? Enggak kemana-mana. Semalam aku tidur di sofa.
Terus jam 4 aku keluar merokok. Kilah Usup. Oh, jawab Kartika singkat. Siang itu cuaca sedang tidak bersahabat. Mendung telah menyelimuti dan membuat siang itu terasa seperti menjelang maghrib. Angin berembus kencang, petir dan kilat saling menyambar. Hujan turun dengan sangat deras, membuat Bumiah dan Sinta yang baru pulang dari acara arisan keluarga harus numpang berteduh di rumah Usup. Karena kebetulan hujan turun sangat deras, mereka melintas di depan rumah Usup. Kartika yang melihat Bumiah dan Sinta berteduh di depan rumahnya pun keluar menemui mereka. Bumiah, Sinta, kalian dari mana? Nak Kartika, ini ibu sama Sinta habis ada acara keluarga. Taunya malah hujan begini. Jadi ibu sama Sinta numpang neduh ya. Iya bu, tunggu sebentar ya, saya ambilkan minum. Oh, enggak usah repot-repot mbak, uang kita cuma neduh kok, ucap Sinta sungkan. Enggak Sinta, tunggu dulu ya. Tak berselang lama Kartika datang membawa 3 gelas teh hangat dan sepiring pisang goreng yang tadi ia buat. Maaf nak Kartika, kok jadi ngerepotin? Tidak Bumiah, bukan apa-apa. Ayo bu, Sinta, selagi hangat. Iya mbak, terima kasih. Hardi kemana mbak? Hardi sedang tidur siang, badannya agak demam. Sudah diperiksakan nak. Rencananya nanti sore bu, kalau demamnya belum turun. Tadi sudah minum obat. Ketika perempuan itu mengobrol dengan asiknya, mereka membicarakan apa-apa saja yang perlu dibicarakan. Saat tengah asik berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara teriakan Hardi dari kamarnya. Bapak, ibu, tolong Hardi! Teriak Hardi yang membuat mereka semua panik. Usup yang tadi sibuk dengan laptopnya dengan segera menghampiri Hardi. Begitu juga dengan Kartika, Bumiah dan Sinta ikut masuk ke dalam. Hardi, ada apa nak? Ada apa sayang? Ucap Kartika dan Usup sembari memeluk Hardi. Itu pak, bu, mereka mau membawa Hardi pergi pak, bu. Aku tidak mau ikut kalian, pergi kalian. Racau Hardi ketakutan. Ya Allah, ada apa ini nak? Kartika mulai menangis. Hardi, Bagus, ada apa nak? Bumiah pun turut mendekati Hardi. Itu mereka mau membawa Hardi pergi. Jangan bawa aku, pergi. Sinta yang sedari tadi diam, kini justru terkesiap. Karena ia melihat keluar jendela kamar Hardi. Bagaimana tidak? Sinta melihat ada puluhan ekor monyet yang berlomba-lomba memasuki kamar bocah itu. Sementara di dekat ranjang Hardi, Sinta melihat ada 8 ekor monyet yang mencoba menyentuh Hardi. Mungkin itulah yang membuat Hardi terus meronta dan ketakutan. Kita harus bagaimana mas? Bu, tolong bu, panggilkan ustadz atau kiai bu, saya mohon bu, tolong. Kartika sangat panik. Akhirnya Bumiah dan Sinta bergegas pergi memanggil kiai terdekat. Kebetulan hujan juga agak mereda. Tapi naas, ketika Bumiah dan Sinta pergi memanggil kiai dan mereka belum sempat pulang, Hardi sudah diam, kaku tak bergerak. Kartika dan Usup menangis histeris. Usup tak menyangka ternyata Hardi juga akan diambil oleh Nyai secepat itu. Beberapa menit kemudian Pak Kiai, Bumiah dan Sinta datang. Innalillahi, maaf bu, pak, saya terlambat. Keesokan harinya Hardi segera dikebumikan. Singkat cerita, setelah kematian Hardi, Kartika dan Usup tidak saling sapa. Usup juga banyak diam dan melamun. Kartika sudah tahu semuanya setelah kematian Hardi. Pak Kiai mengatakan yang sebenarnya. Awalnya Usup bungkam, tapi Kartika mendesaknya. Akhirnya Usup mengakuinya kalau ia memang melakukan pesugihan monyet. Seketika Kartika pingsan. Tak ada yang tahu tentang pesugihan itu kecuali orang-orang yang ada di ruangan itu waktu itu, termasuk Bumiah dan Sinta. Setiap malam Usup dihantui oleh tangisan ibu dan anaknya. Walaupun Kartika dan Usup
masih satu rumah, tapi mereka seperti musuh. Sebenarnya Kartika ingin pergi dari Usop, tapi teringat pesan almarhumah mertuanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Usop. Sampai suatu pagi terdengar teriakan histeris Kartika. Iya, Kartika menemukan suaminya, Usop, telah gantung diri di belakang rumah. Sekarang Kartika sebatang kara. Setelah kematian Usop, Kartika pergi dari kota itu untuk membuka lembaran baru di kota lain. Dengan bekal uang seadanya dari pemberian Bumiah. Sedangkan rumah itu menjadi rumah terbengkalai. Tidak ada yang berani lewat depan rumah itu. Karena banyak warga yang lewat jalan itu selalu mendengar suara monyet yang tidak cuma satu, tapi banyak dan saling bersautan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.